pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Ahmad Muarso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 17 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, setelah sempat menyalurkan bantuan ke PD Jaya pada Desember lalu, RRI Banda Aceh kembali menyalurkan bantuan ke Aceh Tengah hari ini. Derby Sumatera, tekad Persiraja balas dendam ke PSMS. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Motor FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Ratusan kepala keluarga Desa Manyangcut masih bertahan di tenda pengungsian hingga hari ini. Dari Takengon, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita, melaporkan. Sebanyak 164 kepala keluarga di Desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian pasca banjir. Tenda bantuan BNPB tersebut menjadi tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya belum dapat dihuni akibat dampak bencana. Di tengah keterbatasan, aktivitas dapur umum masih terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi. Bantuan berupa sayur mayur dan ikan dilaporkan masih rutin disalurkan sehingga kebutuhan makan warga pengungsian tetap tercukupi setiap harinya. Ketua Posko Pengungsian Dusun Menasah Krung Baro, Usman, mengatakan pasokan logistik untuk dapur umum sejauh ini masih dalam kondisi aman. Dari masyarakat ada, dari kabupaten lain juga ada. Ada yang dari Brastagi, dari masyarakat Brastagi ada juga, ada sini dari Melabuh ini ada sedikit kemarin. Bantuan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga solidaritas sesama masyarakat serta dukungan dari kabupaten lain. Salah seorang juru masak dapur umum di Desa Manyangcut, Dusun Menasah Krung Baro, menyebutkan bahwa tim dapur umum memasak 16 bambu beras setiap harinya. Masyarakat berharap kondisi dapat segera pulih dan pengungsi dapat pindah ke hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah. Dari Takengon, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita, melaporkan. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam KKG-PAI Provinsi Aceh salurkan bantuan kepada guru PAI Sekolah Dasar SD yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam KKG PAI Provinsi Aceh melaksanakan penyaluran bantuan tahap 1 kepada guru PAI Sekolah Dasar SD yang terdampak banjir bandang di Pidi Jaya, Biren, Lok Semawe, dan Aceh Utara mulai 17 hingga 18 Januari 2026. Adapun rombongan bertolak dari titik kumpul SD Negeri 33 Kota Banda Aceh menuju wilayah terdampak bencana pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 17 Januari 2026. Tim yang berangkat terdiri dari kepala sekolah dan guru dari SD Negeri 33, 22, 41, 62, 5, dan SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh, serta perwakilan dari SD Negeri Lamreng dan Sibreh Aceh Besar. Ketua KKG PAI Provinsi Aceh Mustafa menjelaskan bantuan merupakan donasi dari KKG PAI Jawa Timur serta Sumatera Selatan sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana. Mustafa merinci bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dalam menyambut bulan Ramadan, khususnya dalam hal ibadah seperti kain sarung, sajadah, mukena, dan sebagainya. Yang akan kami berikan adalah berupa sarung, satu paket itu ada sarung, ada sajadah, dan ada mukena. Nah, jadi kalau kita jumlahkan sekitar 200-an per paket, yang akan kami distribusikan berdasarkan dari jumlah guru-guru PAI, teman-teman yang di daerah, yang diberikan datanya oleh Ketua Kabupaten Kota, Ketua KKG Kabupaten Kota. KKG PAI Provinsi Aceh menyampaikan terima kasih atas kepedulian para donatur dan dipastikan penyaluran bantuan ini akan berlanjut pada tahap berikutnya sehingga lebih banyak korban bencana yang terbantu. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. PLH Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh isi pengajian Majelis Taklim Muslimah bertema Isra Mi'raj. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pelaksana Harian PLH Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Tengku Iskandar mengisi pengajian Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Baitur Rahman Al-Makjur di Aula Mushaf Masjid tersebut pada Sabtu 17 Januari 2026. Adapun materi yang disampaikan dengan tema Isra Mi'raj, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tengku Iskandar menjelaskan sejarah dan makna dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk menerima perintah salat 5 waktu. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi umat Islam untuk melaksanakan salat dengan penuh kesadaran dan ketulusan karena selain memperkuat hubungan dengan Allah, juga mencari ketenangan batin dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Mi'raj ini tidak hanya sebatas pengetahuan kita, tapi ini menyangkut masalah akidah. Ini menyangkut masalah bagaimana kita mensikapi. Puluhan jamaah pengajian yang berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan dengan harapan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Setelah sempat menyalurkan bantuan ke Pidi Jaya pada Desember lalu, RRI Banda Aceh kembali menyalurkan bantuan ke Aceh Tengah hari ini. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita. RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Desa Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu 17 Januari 2026. Penyaluran bantuan ini menjadi rangkaian kegiatan RRI Banda Aceh usai menggelar dialog khusus bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga terkait pemulihan daerah pasca bencana pada Jumat malam. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian keluarga besar RRI terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. Upaya ini sebagai bentuk kepedulian dari angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh dan juga dari Dharma Wanita Persatuan RRI Banda Aceh, karena tidak semua bisa kami bantu, hanya sedikit yang bisa diberikan. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 200 dus air mineral, 57 paket sembako, 40 papan telur, 5 bal pakaian, serta 1 bal sepatu dan sandal. Paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, sarden, susu, minyak goreng, gula, biskuit, sabun cuci, sabun mandi, hingga lotion anti nyamuk.
Reje Desa Nosar, Surwan Yoga, menyampaikan apresiasi atas kepedulian RRI Banda Aceh terhadap warganya. Ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada RRI Banda Aceh yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Mudah-mudahan cepat membaik dan masyarakat semangat lagi untuk pemulihan yang ke depannya. Saya harapkan. Selain disalurkan di posko Desa Nosar, bantuan juga didistribusikan ke SMP Negeri 27 Takengon, serta sejumlah titik pengungsian lainnya. RRI Banda Aceh berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga sekaligus memperkuat semangat pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Dari Takengon, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita, melaporkan. Laga derby Sumatera bakal tersaji pada Minggu malam yang mempertemukan musuh bebuyutan antara Persiraja Banda Aceh dengan PSMS Medan. Laga ini menjadi ajang balas dendam setelah pada pertandingan sebelumnya tim Laskar Rencong menelan kekalahan di kandang Ayam Kinantan. Informasi selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Laga bertajuk Derby Sumatera antara Persiraja Banda Aceh dan PSMS Medan bakal tersaji pada pekan ke-16 Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Haji Di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Minggu malam. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Laskar Rencong menargetkan kemenangan penuh guna mengamankan 3 poin penting. Laga ini juga menjadi ajang pembuktian Persiraja Banda Aceh setelah pada pertemuan terakhir harus menelan kekalahan 0-1 di kandang PSMS Medan. Pelatih Persiraja Banda Aceh Ahyar Ilyas dalam konferensi pers di Banda Aceh hari ini menyatakan timnya telah melakukan persiapan maksimal menjelang laga. Ditambah lagi tim Laskar Rencong teranyar telah kedatangan beberapa amunisi baru, salah satunya pemain asing asal Afghanistan Omid Popalzai. Kita sudah melakukan persiapan cukup baik. Kita berharap semoga semua pemain baru bisa beradaptasi dengan baik di tim dan bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan esok malam. Kami juga cukup sangat berharap seluruh pecinta Persiraja bisa hadir dan datang ke stadion untuk mensupport perjuangan tim ini. Ahyar juga berharap dukungan penuh dari masyarakat Aceh untuk memberikan semangat kepada para pemain. Menurutnya, atmosfer stadion dapat menjadi faktor penting bagi timnya untuk membalas kekalahan atas PSMS Medan. Sementara itu, pelatih PSMS Medan, Eko Purdianto, memastikan timnya datang dengan persiapan matang untuk menghadapi tuan rumah. Pada laga ini, tim berjuluk Ayam Kinantan memboyong 23 pemain dengan 1 pemain asing. Menjelang laga ini, kedua tim sama-sama mengantongi modal positif. Persiraja Banda Aceh meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Persika Depok pada pertandingan sebelumnya. Sementara PSMS Medan juga sukses mengamankan 3 poin di kandang setelah menaklukkan Adiaksa FC dengan skor 1-0 pada pekan lalu. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Bailey Kota Blang sedang dalam perbaikan jembatan darurat Bailey di Kota Blang Biren sempat ditutup akibat lantai amblas karena kelebihan muatan. Petugas menghimbau pengendara mematuhi batas tonase demi keselamatan bersama. Berikut laporan Aldo Numero. Jembatan darurat Bailey di kawasan Kota Blang, Kabupaten Biren, ditutup sementara akibat bagian lantai jembatan amblas karena kendaraan bermuatan melebihi batas tonasi. Penutupan dilakukan untuk menghindari kerusakan lebih parah sekaligus memberi kesempatan kepada tim teknis melakukan pemeriksaan struktur dan perbaikan darurat. Kalau enggak ini yang bisa setahun jadi 3 bulan jatuh atau rusak nih jembatan. Kita nggak bisa menikmati lagi. Berarti paling maksimal 30 ton. 30 ton seperti apa yang ditulis di atas ini, Pak. Itu 30 ton. Jadi kita himbau supaya Bapak semua sadarlah. Ini bukan pemakaian untuk truk saja, tapi banyak yang menggunakan di sini. Ini diperbaiki karena posisi overload yang namanya odol itu masuk di sini hingga jembatan kita kapasitasnya yang 30 ton ini, walaupun dia sementara bisa menampung, lama-lama akan hancur juga. Inilah kejadiannya seperti ini.
Jembatan Beli ini menjadi akses vital penghubung lintas nasional Banda Aceh Medan, sehingga kondisinya harus dijaga dengan kepatuhan pengguna jalan. Pihak pelaksana teknis mengimbau pengendara mematuhi batas muatan, kecepatan, dan ukuran kendaraan, agar jembatan tetap aman digunakan sambil menunggu rampungnya pembangunan jembatan permanen. Dari Biren, Aldo Numero melaporkan. Pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menggelar peringatan Isra Mi'raj. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah kemarin malam menggelar peringatan Isra Mi'raj yang dipusatkan di Masjid Agung Islamic Center Lok Sumawe. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Sumawe, Sufri, saat dikonfirmasi RRI mengatakan kegiatan ini melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari OPD, aparatur sipil negara, hingga pegawai non-ASN. Selain itu, kegiatan tersebut juga terbuka untuk masyarakat umum. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Nas atau Abi Nas dari Puntet terkait nilai spiritual Isra Mi'raj. Tausiah tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman dan motivasi kepada jamaah untuk lebih menghayati makna ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Sufri menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan strategis dalam membangun kesadaran religius aparatur dan masyarakat. Menurutnya, Isra Mi'raj memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban sholat 5 waktu sebagai pondasi utama di kehidupan beragama. Tujuan dari pelaksanaan Isra Mi'raj sebagai bentuk memotivasi seluruh ASN tentunya dulu dan seluruh warga Kota Lok Sumawe untuk melihat nilai-nilai Isra Mi'raj itu seperti apa, dan tentunya Isra Mi'raj itu menyangkut dengan sholat 5 waktu. Sufri menambahkan pemerintah Kota Lok Sumawe juga telah mengeluarkan surat edaran agar setiap memasuki waktu sholat seluruh aktivitas dihentikan sementara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kebijakan ini menjadi bentuk keteladanan pimpinan daerah dalam menegakkan syariat Islam di Kota Lok Sumawe. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basha melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Marzuki Ali Basha tiba dengan helikopter. Jumat pagi disambut langsung Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK serta jajaran di lapangan Teku Umar. Kunjungan Kapolda Aceh ini dilakukan untuk mengecek kesiapan satuan serta moral personel kepolisian dalam menghadapi dan menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Kunjungan kerja Kapolda Aceh dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan satuan dan moral personel Polres Aceh Barat dalam rangka memastikan Polri tetap hadir sebagai representasi negara dalam memberikan bantuan penanganan bencana. Kapolda Aceh berpesan supaya kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya kemanusiaan, evakuasi, distribusi bantuan, hingga pendampingan bagi warga terdampak. Selain melakukan pengecekan kesiapsiagaan, Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Marzuki Ali Basha juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polres Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya solidaritas, kecepatan, serta keikhlasan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan, mengingat beratnya medan dan tingginya beban psikologis yang dihadapi personel. Kunjungan ini sekaligus menjadi suntikan semangat bagi seluruh personel Polres Aceh Barat yang selama ini berada di garis depan percepatan penanganan bencana. Diharapkan dengan kunjungan dan perhatian pimpinan, seluruh jajaran kepolisian dapat terus bekerja maksimal dalam membantu masyarakat, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta menjaga kepercayaan publik terhadap kehadiran negara di tengah krisis. Bersama Kapolda juga turut Irwasda Polda Aceh AKBP Joko Susilo SIK SH, Dirres Narkoba Polda Aceh AKBP Sobarmen SIK
dan Sat Brimob Polda Aceh AKBP Zuhdi Batubara SIK. Jajaran Polres Aceh Barat juga turut mendampingi seperti Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo SHMH, PJU Polres Aceh Barat, para Kapolsek, jajaran Polres Aceh Barat, seluruh personel Polres Aceh Barat. Turut serta Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Wakil Bupati Said Fadil SH, mendampingi dan mengantarkan rombongan saat bergerak ke halte pendaratan helikopter di lapangan Teku Umar pada Jumat sore. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Kebakaran melanda 5 unit ruko yang difungsikan sebagai gudang ikan di Kampung Ujoh Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Dimas Fuadi. Pendengar, inilah detik-detik kebakaran melanda 5 unit ruko sebagai gudang ikan di Kampung Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kebakaran diperkirakan sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Pantauan RRI, api berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh bangunan. Kobaran api sempat membuat panik warga sekitar, namun tidak berlangsung lama setelah petugas pemadam tiba di lokasi. BPBD Kabupaten Aceh Barat menyerahkan sebanyak 5 unit pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api. Pemadaman api juga dibantu oleh warga dan masyarakat sekitar. Hasil pantauan sementara belum diketahui penyebab kebakaran maupun taksiran kerugian. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Reporter RRI Melabuh Dimas Fuadi melaporkan. Masyarakat waspada potensi, kami ulangi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Cut Nyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat waspada potensi kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Maulizar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Cut Nyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat waspada potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu disampaikan oleh Perakirawan Cuaca BMKG Almira Aprilianti saat diwawancarai RRI. Himbauan dari BMKG untuk masyarakat Aceh, khususnya pesisir barat dan selatan Aceh, mengingat cuaca beberapa hari terakhir akan cerah hingga cerah berawan, maka cuaca tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan dan juga lahan, sehingga dapat menyebabkan kabut dan asap. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan. Almira mengatakan bahwa secara umum perakiraan cuaca untuk wilayah barat selatan Aceh pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah. Sementara pada malam hingga dini hari akan berawan. Ia menyebut dengan kondisi cuaca tersebut dapat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lebih lanjut, Almira juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan dan tidak membuang puntung rokok pada lahan kering karena dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Almira juga menyampaikan bahwa saat ini keadaan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam yang bergerak dari arah barat daya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. TNI bersihkan material banjir bandang di Susun Uning, kami ulangi, TNI bersihkan material banjir bandang di Dusun Uning Glime, Kampung Wi Pesam, Kecamatan Wi Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra. Semangat gotong royong Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda yang terdiri dari anggota Koramil 02 Wi Pesam bersama Yonib 114 Satria Musara, Yonjikon 13 dan masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan material longsor di Dusun Uning Gelime, Kampung Wi Pesam, Kecamatan Wi Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat pagi.
Dengan alat seadanya, masyarakat dan aparat TNI bahu-membahu membersihkan material longsor yang menutupi jalan, fasilitas umum maupun rumah-rumah warga. Dengan alat seadanya, masyarakat dan aparat TNI bahu-membahu membersihkan material longsor yang menutupi jalan, fasilitas umum maupun rumah-rumah warga dengan dibantu satu unit ekskavator Yonjikon 13 KI. Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi melalui Danramil 02 Wih Besam Kapten Infantri Jan Suhardi di lokasi gotong royong menyampaikan, kegiatan ini adalah upaya TNI yang tergabung dalam Satgas Gulpencal untuk segera membuka kembali akses jalan dan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat. Dengan kerjasama yang kuat antara TNI dan masyarakat, pihaknya optimis segala kendala dapat teratasi. Kegiatan gotong royong tersebut tidak hanya membantu mempercepat penanganan bencana, tetapi juga bentuk kepedulian TNI dalam mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Diharapkan warga yang terdampak bencana dapat segera pulih kembali dan aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasa. Bambang Syahputra, dari Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Okupansi hotel di Sabang anjlok pasca libur Natal dan Tahun Baru, berdampak pada penurunan omset pelaku usaha perhotelan secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Okupansi hotel di Kota Sabang mengalami penurunan tajam sejak libur Natal dan Tahun Baru hingga pertengahan Januari 2026. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan dan keberlangsungan usaha perhotelan di daerah wisata Kota Sabang. Resepsionis Hotel Z-House Aidil mengatakan tingkat hunian kamar menurun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia menyebut hampir seluruh hotel di Sabang merasakan kondisi sepi pengunjung. Sabang pun sepi, kita pun hotel pun sepi, paling 1-2 kamar yang terisi. Itu pun orang-orang yang di bawah yang kena bencana kemarin ya, yang datang. Aceh di bawah orang Banda Aceh, kalau orang-orang Medan tuh nggak ada masuk. Tahun lalu ke menjelang Natal, menjelang Tahun Baru kita pulang. Yang awal Januari pun masih 18 kamar kita. Kemarin itu sekitar 3 juta 4 juta. 2 kamar ya. Sekitar 200-300. Sepinya tamu membuat omset Hotel Z-House ikut anjlok. Jika tahun lalu seluruhnya 18 kamar bisa terisi dengan omset harian sekitar 3 juta hingga 4 juta, kini pendapatan hanya berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah per kamar. Kondisi serupa juga dialami Hotel Montana Sabang. Resepsionis Hotel Montana Raffi menyebut tingkat hunian sejak awal Januari 2026 hingga saat ini sangat rendah dan banyak pemesanan yang dibatalkan. Kalau dari tahun baru sampai sekarang kita memang menurun kali kan. Dari 1 Desember sampai Januari ini omset 50% yang dapat. Tapi masuk 2026 nih dari tanggal 1 cuman terisi 4 kamarnya. Bookingan seterusnya belum ada. Yang sudah ada bookingan dari Natal tanggal 25 Natal tuh sampai 1 Januari udah banyak yang di cancel karena kondisi lagi bencana juga kan. Kita nggak bisa paksakan tamu juga. 60 juta tahun lalu. Raffi menambahkan pada periode ramai sebelumnya Hotel Montana mampu meraih omset hingga sekitar 60 juta rupiah per bulan. Namun pada awal tahun 2026 ini tingkat hunian bahkan belum mencapai 50% dan omset belum terlihat stabil. Para pelaku usaha perhotelan di Sabang berharap kondisi pariwisata segera pulih agar tingkat hunian dan omset kembali normal. Mereka optimis pemulihan dapat terjadi seiring membaiknya situasi dan meningkatnya kembali kunjungan wisatawan. Diah Novritaria melaporkan. Warga menilai kawasan wisata Pulau Klah yang berada di wilayah Gampong Krung Raya, Kota Sabang masih membutuhkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Berikut laporan Irzam Maulana. Tentang kekurangannya fasilitas di akses untuk menyeberang seperti salah satu dermaga.
Warga menilai kawasan wisata Pulau Klah yang berada di Kampung Kurung Raya Kota Sabang masih membutuhkan pengembangan khususnya pada infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kenyamanan serta daya tarik wisata. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pelaku wisata Tugu Husaini pada Sabtu 17 Januari 2026. Dirinya mengatakan menjelang tahun 2026, aktivitas wisata di Pulau Klah dan sekitarnya sudah mulai berjalan cukup maksimal. Akses menuju lokasi wisata umumnya ditempuh melalui pantai Tepinciri dengan menggunakan transportasi laut yang disediakan oleh warga setempat. Kalau pengunjung biasanya akses naik dari Tepinciri, walau punya kendala dalam arti kata seperti dermaga, mungkin itu salah satu kendala bagi Kampung Kurung Raya. Juga kalau di Pulau Klah, alhamdulillah sudah termasuk maksimal. Dalam arti kata kalau wisata di Pulau Klah itu kan salah satunya menyangkut dengan spesies ikan nemo. Juga sekarang udah mulai seperti baby shark, anak hiu, ya sudah mulai kita buat tangkaran. Dirinya menjelaskan kawasan Pulau Klah yang berada di Kampung Kurung Raya ini mulai berkembang dan diminati wisatawan. Daya tarik utama kawasan ini adalah keindahan alam bawah laut, khususnya keberadaan ikan hias seperti ikan nemo. Terkait layanan bagi wisatawan, Tugu Husaini menyebutkan pihaknya telah menyediakan berbagai fasilitas jasa seperti peralatan snorkeling dan transportasi laut. Meski jumlahnya masih terbatas, tarif yang dikenakan dinilai cukup terjangkau bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Biasanya mereka tetap kita sediakan alat snorkeling. Juga transportasi sudah mulai maksimal, walaupun ada 2-3 unit, mungkin itu yang bisa kita lihat. Dan harganya terjangkau, Pak? Kalau masalah harga bisa kita bilang kita tetap mengambil tarif yang maksimal. Namun demikian, ia berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah Kota Sabang, terutama dalam pengembangan infrastruktur penunjang. Disebutkan beberapa fasilitas yang dinilai masih kurang, antara lain dermaga penyeberangan, ketersediaan air bersih, penerangan, tempat penampungan sampah, serta balai atau fasilitas ibadah bagi wisatawan. Demikian, Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Kendala legalitas lahan hambat pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Bulu Salam. Belasan desa belum serahkan surat pernyataan aset. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Dalam upaya pemberantasan praktik rentenir melalui pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Bulu Salam masih terkendala persoalan legalitas lahan. Dari total 82 desa yang ada, baru sekitar 65 desa yang berhasil mendaftarkan ketersediaan lahan mereka. Kepala Bidang Koperasi dan UKM di Sprindakop Kota Bulu Salam, Aralindah Deski, mengungkapkan bahwa banyak desa belum menyerahkan surat pernyataan kepemilikan aset lahan. Dokumen tersebut sangat krusial sebagai syarat utama sebelum pihak ketiga memulai proses pembangunan fisik. Yang menyebutkan kendala yang paling mencolok terjadi di Desa Bulu Salam Kota, di mana hingga saat ini belum ditemukan lokasi fisik untuk pembangunan. Selain lokasi, kejelasan status tanah apakah milik pemerintah provinsi atau pemerintah kota juga menjadi hambatan administratif. Untuk meminimalisir program-program yang dilaksanakan oleh rentenir ya, yang selama ini tentang simpan pinjam koperasi dan sebagainya ini adalah sasaran pemerintah pusat untuk membangun KDMP ini. Baru yang saya tambahkan satu lagi, di kendala di pendataan tadi, mungkin yang kami data hanya tanah, aset desa kami data. Ada juga desa yang sampai ini hari belum lagi dapat menunjuk baik suratnya maupun fisik tanahnya. Ada yang belum ada sama sekali. Contoh kayak Desa Bulu Salam Kota, itu belum ada lokasi lagi untuk membangun KDMP. Yang sedikit lagi ya Pak, yang adanya lahan masih kami data memang belum semua. Cuma kita istilahnya kini desa kita kan 82 desa ya Pak. 82 desa yang terdaftar udah masalah lahan cuma 65 desa. Itu yang udah terdaftar untuk apa? Yang ada lahannya tapi istilah lahan itu tidak sesuai juga dengan 30x40 ya Pak ya. Hingga saat ini pihak dinas juga masih menunggu etikat baik dari para kepala desa untuk melengkapi berkas administrasi.
Tanpa adanya surat keterangan aset yang sah, bantuan pembangunan gedung koperasi dari pusat sulit untuk direalisasikan. Meski menghadapi tantangan lahan, Disprenakop dan UKM Kota Sulu Salam menyampaikan bahwa program tersebut membawa perubahan besar bagi UMKM. Menurutnya program ini nantinya sangat membantu pengusaha kecil dalam mendapatkan akses pemodalan yang lebih aman dan terstruktur. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.